Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada perkuliahan hukum internasional. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang sumber hukum internasional. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum internasional? Apa saja jenis-jenis dari sumber hukum internasional? Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum internasional apa saja, kemudian nanti akan dijabarkan lebih jauh dari masing-masing apa yang disebutkan sebagai sumber hukum internasional. Sebelum kita membahas secara lebih detail, kita akan memahami dulu pengertian dari sumber hukum internasional. Sumber hukum mempunyai beberapa pengertian yang dapat digunakan dalam beberapa arti dan fungsi. Arti sumber hukum yang pertama adalah sebagai dasar berlakunya hukum, arti material. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah kekuatan mengikat hukum itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam bagian nanti pembahasan mengenai hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional. Yang kedua, arti sumber hukum yang kedua itu adalah hukum berdasarkan kepada permasalahan untuk mendapatkan ketentuan hukum mana yang akan diterapkan sebagai kaidah dalam hukum internasional, atau ini yang disebut dengan arti formil. Dalam hukum tertulis ada dua tempat yang mencantumkan sumber hukum dalam arti formal, yaitu pasal 7 Konvensi Den Haag nomor 12 tahun tanggal 18 Oktober 1907 yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut International Trade Codes, serta dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tanggal 16 Desember 1920 yang kini telah tercantum dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional atau Piagam PBB tertanggal 26 Juni 1945 untuk Mahkamah Internasional mengenai perampasan kapal tidak pernah dapat dibentuk karena tidak mencukupi jumlah ratifikasi yang diperlukan. Jadi dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepada Mahkamah Internasional akan digunakan 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Prinsip hukum umum, yang keempat keputusan pengadilan dan doktrin. Dari sumber-sumber di atas ya, maka dapat diklasifikasi menjadi dua jenis sumber, yaitu sumber utama atau sumber primer dan sumber tambahan atau subsidiar. Untuk itu ada baiknya kita bahas ya satu persatu sumber hukum internasional akan saya jelaskan selanjutnya.